warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua kelas 7 ikhwan maupun akhwat yang berada di rumah? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Ibu Beta Oktavianti. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait pencemaran lingkungan gitu ya. Jadi sebelum memulai pembelajaran kita sama-sama membaca bismillah terlebih dahulu ya Kak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini kompetensi dasarnya yaitu menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya sendiri, yang pertama nanti kalian diminta untuk menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan, maaf di situ typo. Yang kedua menjelaskan macam-macam pencemaran lingkungan. Yang ketiga menjelaskan pengertian pencemaran air, udara, dan tanah. Yang keempat menyebutkan faktor-faktor penyebab pencemaran air, udara, dan tanah. Serta yang terakhir menjelaskan dampak pencemaran air, udara, dan tanah. Pertama, kalian harus tahu dulu pengertian dari pencemaran lingkungan itu bagaimana. Ternyata pencemaran lingkungan itu adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan. Kemudian, peristiwa pencemaran lingkungan disebut sebagai polusi, serta zat yang menyebabkan polusi itu disebut dengan polutan. Jadi, kalau misalkan kalian melihat ada sampah-sampah yang berserakan di sungai, nah sampah-sampah tersebut, pencemaran tersebut yang ada di sungai itu disebutnya dengan polusi. Sampah-sampahnya itu kan karena dia yang menyebabkan polusinya, berarti dia disebut dengan polutannya. Oke, kita bisa lanjut. Jadi sebenarnya sadar gak sih kalian kalau misalkan air itu ada di sekitar kalian? Air itu merupakan komponen abiotik ya kan ya, dan memang sangat penting banget buat kita karena kehidupan kita banyak yang tergantung oleh air, seperti itu, dari mandi, terus makan, dari minum ya kan ya, terus untuk mencuci dan lain-lain. Jadi air itu dapat ditemukan di mana. Kemudian kalau pencemaran air itu sendiri bagaimana, seperti itu. Jadi kalau misalkan pencemaran air, tadi kan sudah dibilang ya, kalau pencemaran itu berarti ada masuknya atau dimasukkannya suatu zat, energi, makhluk hidup seperti itu. Nah, berarti pencemaran air itu adalah bisa ditandai dengan berubahnya keadaan fisik air akibat aktivitas manusia. Nah, tanda air tercemar itu biasanya yang pertama berubahnya warna. Jadi warnanya yang tadinya bening, bukan putih tapi bening. Nah, itu dia berubah menjadi keruh, kemudian berubah rasa serta dan bau. Jadi kalau kalian ada sungai-sungai yang sudah kotor itu tercium bau tidak sedap, berarti sungai tersebut sudah tercemar. Itu merupakan salah satu tandanya bahwa sungai tersebut sudah tercemar. Nah, penyebab pencemaran air itu apa? Jadi penyebabnya ada beberapa, yaitu buang sampah sembarangan. Jadi kalian kalau membuang sampah sembarangan ke sungai seperti itu, kemudian penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan, lalu tumpahan minyak. Jadi tumpahan minyak dari rumah tangga ataupun dari pabrik-pabrik gitu ya. Nah, akibatnya setelah tadi terjadinya pencemaran air itu, jadi mendapatkan adanya akibat seperti itu terhadap si airnya sendiri. Yang pertama, ada rusaknya ekosistem di dalam air. Jadi di dalam air itu kita ada ekosistem air. Nah, kalau terjadinya pencemaran air, berarti ekosistem yang ada di air itu akan rusak. Ya, terus yang kedua menyebabkan penyakit. Yang ketiga, air tak layak dikonsumsi. Jadi airnya nggak bisa diminum seperti itu. Terus menimbulkan pendangkalan sungai. Jadi adanya pendangkalan sungai akibat dari pencemaran air. Nah, kemudian yang terakhir menyebabkan populasi alga meningkat. Kemudian sendiri
Salah satu tanda bahwa air tersebut tercemar itu kan tadi sudah ada bau, terus apa sih, warna kayak gitu ya. Nah, tumbuhan yang bisa mengidentifikasi bahwa si lingkungan air itu tercemar biasanya banyak tanaman eceng gondok. Jadi semakin banyak yang eceng gondok itu biasanya daerah itu memang sudah tercemar. Oke, kemudian upaya mencegah pencemaran. Jadi upaya apa saja yang bisa kalian lakukan untuk mencegah supaya tidak terjadi pencemaran pada air? Yang pertama, tidak membuang sampah ke sungai ataupun laut. Yang kedua, mengurangi penggunaan bahan kimia. Yang ketiga, menghemat air bersih. Jadi nggak boleh boros-boros kalau mandi. Terus mengawasi penggunaan pestisida ataupun pupuk, lalu mengolah limbah dengan instalasi pengolahan. Lanjut di pencemaran tanah. Tadi sudah masuk pencemaran air, kita pindah ke pencemaran tanah. Jadi pencemaran tanah itu adalah perubahan keadaan tanah akibat masuknya zat-zat polutan yang rusak seperti itu. Oke, zat polutan tersebut berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, sampah plastik, dan logam sebagai hasil kegiatan manusia. Nah, penyebab terjadinya pencemaran tanah ada banyak. Yang pertama dari limbah domestik dulu. Limbah domestik itu berasal dari limbah rumah tangga. Misalnya ada cat, oli, kemudian feses, kalian tahu feses. Terus ada sampah plastik yang kalian buang ke tanah. Kan sampah plastik susah diuraikan ya. Terus kalian buang di tanah, makinlah dia membuat pencemaran tanah. Yang kedua berasal dari limbah pertanian. Jadi misalnya pupuk urea yang berlebihan, pestisida, dan herbisida. Nah, yang ketiga berasal dari limbah industri. Berasal dari pabrik, misalnya kain, kain limbah, terus ada kaleng besi, plastik, karet, dan cairan limbah yang meresap ke tanah, seperti itu. Nah, akibatnya apa yang ditimbulkan seperti itu ya. Jadi setelah sumbernya atau penyebabnya, kita pasti ada akibatnya. Jadi akibatnya itu adalah kromium dan herbisida adalah zat karsiogenik atau penyebab kanker. Terus yang kedua, timbal menyebabkan kerusakan otak dan ginjal jadinya kan. Terus yang ketiga, ada zat kimia. Jadi zat kimianya itu dapat merusak ekosistem di tanah dan merubah struktur kimia tanah sehingga merusak rantai makanan. Sama seperti air tadi, kalau di air ada ekosistem air dan di tanah juga ada ekosistem gitu. Jadi dia bisa merusak rantai makanan yang ada di tanahnya sendiri seperti itu. Nah, upaya penanggulangannya bagaimana? Kayak gitu kan ya. Nah, upaya penanggulangannya itu bisa kalian usahakan dengan remediasi. Jadi remediasi itu adalah kegiatan pembersihan permukaan tanah dari zat pencemar tanah. Itu disebut dengan remediasi. Kalau kalian dapat nilai jelek gitu kan, pasti kan kalian untuk memperbaiki nilainya kalian melakukan remedial. Nah, sama seperti remediasi, berarti artinya kegiatan pembersihan permukaan tanah dari zat pencemaran tanah. Terus ada lagi bioremediasi. Kalau bioremediasi berasal dari kata bio sendiri, berarti ada menggunakan organisme. Jadi membersihkan permukaan tanah dari zat pencemar dengan menggunakan organisme. Contohnya organisme yaitu ada jamur ataupun bakteri. Jadi ingat-ingat ya, kalau remediasi saja berarti dia kegiatan pembersihan permukaan tanah dari zat pencemar tanah. Nah, kalau bioremediasi berarti di situ ada bantuan organisme lain, contohnya jamur dan bakteri. Oke, lanjut. Tadi sudah air, sudah tanah. Yang terakhir kita masuk pencemaran udara yang sering sekali kalian lihat ketika kalian ada di jalanan. Jadi pencemaran udara sendiri yaitu kondisi udara yang mengandung bahan polutan kemudian yang berbahaya bagi makhluk hidup. Jadi biasanya disebabkan oleh aktivitas manusia, yaitu pembakaran industri dan penebangan hutan dan pohon yang berlebihan. Jadi seperti itu. Nah, penyebab
pencemaran udara sendiri? Ada dari faktor alam. Jadi kalau faktor alam itu disebabkan oleh alam, misalnya gunung meletus yang mengeluarkan abu vulkanik. Kemudian ada kebakaran hutan alami yang menimbulkan polusi asap sehingga mengurangi kualitas udara. Nah, kalau faktor dari manusianya, tadi kan faktor alam ya. Jadi dari kejadian-kejadian alam atau bencana-bencana alam. Kalau faktor manusia berarti disebabkan oleh aktivitas manusianya. Jadi misalnya asap industri dan pabrik, pembakaran sampah, serta asap kendaraan. Jadi asap kendaraan knalpot itu kan kalau yang biasanya mengeluarkan asap banyak banget itu, nah itu tuh berbahaya sekali karena dia menyebabkan polusi di udara. Akibat dari pencemaran udara sendiri, satu, di sini ada penurunan kualitas udara menyebabkan berbagai penyakit infeksi saluran pernapasan atau ISPA, kemudian ada asfiksi, ada emfisema, sehingga menyebabkan akumulasi karbon dioksida atau CO2 dalam darah sehingga menyebabkan sakit kayak gitu. Nah, yang kedua, efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca dan meningkatnya suhu bumi menyebabkan pemanasan global. Sekarang kita sudah merasakan efek dari pemanasan global sendiri. Nah, lanjut dari upaya pencegahan polusi udara sendiri apa? Jadi itu ada bahan penyebabnya apa saja, terus ada akibatnya apa. Nah, setelah terjadi akibatnya tadi, pasti ada upaya dong yang kita lakukan gitu ya. Nah, yang pertama kalian bisa melakukan yang namanya reboisasi, yaitu menanam, sorry itu salah lagi nulisnya. Jadi menanam kembali hutan-hutan gundul agar bisa menyerap karbon dioksida dari udara. Nah, nanti kan ketika karbon dioksidanya diserap oleh tumbuhan, nah baru nanti diolah lagi kan sama tumbuhan melalui proses fotosintesis. Nah, nanti O2-nya dihasilkan O2 bisa kalian hirup kayak gitu. Nah, yang kedua, mencegah dan memadamkan kebakaran hutan dan menghukum pelaku illegal logging kayak gitu. Nah, yang terakhir, penggunaan energi ramah lingkungan seperti energi surya dan menutup pabrik-pabrik yang merusak lingkungan seperti itu. Oke, sekian. Jadi intinya dari pembelajaran hari ini kita sudah belajar macam-macam dari pencemaran lingkungan, dari pencemaran air kita sudah bahas, terus ada pencemaran tanah, dan yang terakhir tadi ada pencemaran udara. Jadi semoga nanti apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa materi-materi yang sudah disampaikan diulang-ulang lagi. Tetap semangat di rumah. Kita tutup sama-sama pembelajaran ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin, serta tetap fokus, tetap belajar, sebentar lagi PAT, dan tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.